abangku. Ya, itu bang. Tadi saya bilang, yang tadi saya jelaskan tadi itu sejarah menurut apa yang saya tahu dalam versi Kristen. Apa yang abang jelaskan itu sudah pasti berbeda. Tapi saya ngambilnya dari Bible. Ya, Lanjut, sejarahnya sudah pasti berbeda. Sekarang kita kembali ke topik. Silakan. Ya, sekarang kita kembali ke topik aja bang. Jangan lihat dari topik dulu. Karena kalau abang mau sampai jauh, jujur saya tidak punya pengetahuan sampai ke situ. Baik. Cuma agama saya ini, tapi saya tertarik dengan topiknya ini. Silakan abangku. Tujuan abang untuk mengangkat topik ini untuk apa? Oh, jelas. Ya, Di sini abang. hanya untuk mengetahui. Iya. Di sini kalau Anda bertanya kepada saya, tujuan apa? Islam dan Kristen itu bersentuhan di materi salib. Ya, Islam bersentuhan di materi salib. Islam tidak bersentuhan Hindu, Islam tidak bersentuhan dengan agama lain. Cuman di Kristen bersentuhan tentang salib. karena Islam, nggak bisa. salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa. Yahudi, salib itu adalah hukuman untuk pelaku dosa. Bahkan Paulus juga, salib itu juga adalah hukuman bagi pelaku dosa. Nah, sekarang permasalahannya, Yesus ini apa dosanya sampai disalib, Bang? Itu yang jadi masalah. Dosanya apa, Bang? Iya. Sampai di sana. Kan ada larangannya, Bang. Larangannya di dalam Keluaran 22. Sorry. Kita lihat dulu di ucapan Yesus di Lukas 22 nomor 22. Apa kata Yesusnya, Bang? Kata Yesus gini. Mengapa kalau saya nggak ada kitab bang, yang ada cuma di HP. Kalau saya kembali nanti dibilang saya keluar lagi, saya lari. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti saya aja yang simpulkan dari data yang saya pertanggungjawabkan sendiri. Di Lukas 22 bang, kalau anda melihat pernyataan Yesus nomor 22-nya di Lukas 22, apa kata Yesus? Ya. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang dia. Saya ingin tahu dari abangku ini. Yang sudah tertulis pada zaman Yesus nih. Pada zaman Yesus mengajar, yang sudah tertulis perjanjian baru atau perjanjian lama? Yang sudah tertulis. Kalau sudah tertulis ya lama bang tuh. Berarti belum ada perjanjian baru kan? Berarti acuan kepergian Yesus meninggalkan dunia tidak dijadikan perjanjian baru surat-surat Paulus itu sebagai acuan. Harus kita mengacu kepada perjanjian lama yang sudah tertulis. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, yang sudah tertulis. Akan tetapi orang yang menyerahkan dia sangat-sangatlah celaka. Itu kata Yesus. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku, yang sudah ditetapkan tentang aku. Nah sekarang kalau yang sudah tertulis berarti kita perjanjian lama. Yesus ini orang benar, Yesus ini pendosa, atau Yesus ini orang benar, orang yang dikasihi Tuhan, atau dia ini penjahat? Kalau dia orang yang benar, kalau dia adalah orang yang dikasihi, maka pertanyaannya, apa yang tertulis tentang orang benar di dalam perjanjian lama? Apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan terhadap orang yang dikasihinya di perjanjian lama? Itulah cara metode Yesus meninggalkan dunia. Karena Yesus yang mengatakan bang, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Itu di mana bang kitabnya? Lukas 22 nomor bisa 22. Bisa ayatnya bang? Saya juga Kecil sekali, aku nggak bisa baca Lukas. Lukas 22, Lukas 24, Matius 16. Tapi kalaupun saya tunjukkan ini kecil abangku. Saya pernah dengar ayat itu bang, tapi tidak begitu bunyinya. Ada kalau yang lebih kitab bang, salah kata sedikit saja, salah tafsiran itu bang.
Kalau yang lebih lengkap itu di dalam Lukas 24 tertulis di 44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Itu yang harus tertulis. Itu yang pernah Anda dengarkan, bukan? Lukas 22 memang jarang orang angkat. Lukas 22 nomor 2, sebab anak manusia memang harus pergi sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Dan akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Nah, sekarang yang ditetapkan oleh Tuhan tentang orang benar itu di mana tertulis? 1. Mazmur 37, 2. Mazmur 91, Amsal 11, Amsal 21. Itu diantaranya yang tertulis. Keluaran 23, Amsal 6. Amsal 21 nomor 18, pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur, dan orang fasik dipakai tebusan kepada orang yang baik, orang yang benar. Itu yang telah ditetapkan. Yang ditetapkan Tuhan, saya ulang, Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai tebusan untuk orang benar, dan orang pengkhianat dipakai ganti bagi orang yang benar. Sekarang siapa yang fasik? Fasik baca di Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang menerima suap. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang fasik? Siapa yang pengkhianat? Yudas atau Yesus? Maka yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuk karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Apa dosa Yesus? Tak ada. Apa kesalahan Yesus? Tak ada. Yesus orang benar? Ya, apa yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi tentang Isa Al-Masih adalah bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha intahu khairul lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruhnya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik darimu. Sungguhnya Allah yang Maha Esa, Maha Suci. Allah mempunyai segala apa yang ada di langit dan apa ada yang di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Pada permulaan ayat ini Allah Azza wa Jalla memperingatkan ahli kitab dari perbuatan orang Yahudi dan Nasrani, tindakan yang merupakan pangkal dari berbagai kesesatan, kerusakan dan kekufuran serta kesyirikan. Makna asal ghuflu melampaui batas-batas yang telah ditentukan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan ghuflu dalam beragama yaitu bersikap berlebihan dengan melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh syariat dan suatu perkara agama dengan melakukan hal-hal yang tidak masyru'. Berdasarkan pendapat jumhur ulama tafsir, larangan pada ayat di atas
tujuan pada kaum Nasrani, meskipun kaum Yahudi pun tidak lepas dari larangan ini karena telah mengatakan Uzair adalah putra Allah. Mereka kaum Nasrani telah melampaui batas dalam memuji dan mengagungkan Isa dengan mengultuskan dan menuhankannya, memposisikan Isa di atas kedudukan nubuwah dan risalah sebagai nabi dan rasul menuju makam kedudukan rububiyah, penguasa alam yang hanya pantas dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla.